Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kalian semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ayu Nurul Insani. Kali ini kita akan mempelajari modul 2 Bahasa Inggris kelas 11 tentang opinion and thought. Silahkan dipelajari dengan baik. Before we start our new topic, please look at these pictures. What pictures do you see? Lalu ada hubungan apa antara bully dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Oke, mari kita lihat. Oke, good. Those pictures show us about bullying. Bullying. What comes to your mind when you hear the word bullying? Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata-kata bully atau bullying? Apakah salah satu di antara kalian pernah mengalami hal tersebut? Mungkin ya, bisa saja. Tapi Ibu harap semoga kalian tidak pernah dihadapkan oleh kasus tersebut, apalagi menjadi pelaku bully. Ya, poinnya adalah, jadi setelah kalian mempelajari materi hari ini, tujuannya adalah kalian dapat mengekspresikan diri dalam meminta informasi tentang pendapat seseorang, tentang pemikiran seseorang, atau isu-isu aktual yang sedang ada, sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, lalu kalian diharapkan juga bisa mengekspresikan diri dalam memberikan informasi tentang pendapat kalian, pemikiran kalian, dan isu aktual yang ada, tentu dengan konteks penggunaan yang sesuai. Nah, untuk lebih memahami tentang materi yang sedang dipelajari, silakan kalian baca. Di sini ada contoh short dialogue about bullying. Ya, jadi ada contoh percakapan pendek tentang mereka membicarakan tentang kasus bully. Ya, silakan kalian baca dulu. Jika sudah dibaca, kalian di sini bisa lihat ada beberapa kata di sini seperti I think it shouldn't have happened in the first place. Atau ada juga di sini I think people should be bla 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 bla, dan juga ada I agree. Lalu ada I think so too. In my opinion, bla 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 bla. Lalu ada lagi I totally agree. I really think we should bla 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 bla. Dan ada juga yeah, you're right. I hope so too. Ya. Apa sih kata-kata tersebut? Apa sih hubungannya? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Jadi intinya kita mempelajari tentang ekspresi memberikan atau menanyakan sebuah opini dalam bahasa Inggris. Dalam memberikan opini atau menanyakan sebuah opini dalam bahasa Inggris, ada beberapa ekspresi yang dapat kalian gunakan. Contohnya sebagai berikut. Ada I agree, we believe, I reckon, I assume, and I don't agree, I think, I don't think, atau ada lagi in my opinion, ya. Jadi banyak kali contoh ekspresi yang dapat kalian gunakan ketika kalian ingin menyampaikan pendapat kalian dalam bahasa Inggris tentunya. Ya. Oke, kita lanjut ke
Slide selanjutnya. Dalam memberikan sebuah pendapat atau mengekspresikan sebuah pendapat, ada kalanya kalian itu setuju dengan pendapat tersebut. Ada kalanya juga kalian tidak setuju atau tengah-tengah di antaranya. Setuju sih, tapi bagaimana sih cara mengekspresikannya ketika kalian menyetujui suatu pendapat atau ketika kalian tidak menyetujui suatu pendapat ataupun di tengah-tengah, ya. Jadi di sini ketika kalian menyetujui, kalian bisa menggunakan ekspresi agreeing. Ketika kalian tidak menyetujui, kalian bisa menggunakan ekspresi disagreeing, atau ketika kalian merasa di tengah-tengah, kalian bisa menggunakan partly agreeing, ya. Ekspresinya bisa kalian baca di sini. Untuk agreeing, menyetujui, kalian bisa menggunakan I agree with you that it's not true, atau I feel the same with you. Ya, itu contohnya. Atau ketika kalian tidak menyetujui pendapat seseorang, kalian bisa menggunakan ekspresi I don't think so, atau I don't agree with you. I don't agree with you that bla 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 bla, atau that's not the way I see it. Ya, itu contohnya. Sedangkan ketika kalian merasa bimbang atau merasa setuju atau tidak, antara setuju dan tidak setuju, ya, kalian bisa menggunakan ekspresi berikut. I see a point but I still consider another thing. Atau I kind of agree with you that bla bla bla. I agree with you to an extent. Sorry, tulisannya kecil banget. Ya. Lalu ada contoh dan yang lain, contoh lainnya. Next. Lalu apa sih fungsi sosial dan struktur umum? Ya, urutan-urutan dalam ekspresi giving opinion ini. Nah, untuk fungsi sosialnya sendiri adalah inquiring opinion, adalah menanyakan pendapat orang lain, ya. Jadi menanyakan, bukan kalian yang memberikan, tapi kalian yang menanyakan pendapat orang lain tentang suatu masalah. Nah, fungsi sosial yang kedua adalah giving opinion. Fungsi sosialnya adalah memberikan pendapat. Jadi kebalikannya, ya. Yang tadi menanyakan, ini memberikan pendapat atau mengungkapkan pendapat atas suatu hal, atas suatu masalah. Nah, struktur umumnya yakni dalam materi ini, ekspresi giving opinion, kalian juga harus memperhatikan atau dapat membedakan yang namanya personal point of view atau general point of view. Apa sih personal point of view atau general point of view? Nah, secara singkat seperti ini. Personal point of view adalah pendapat yang dihasilkan dari pemikiran seseorang. Tetapi general point of view adalah pendapat yang dihasilkan dari ketika kalian menyetujui pendapat dari orang banyak, ya. Misalnya ibu menanyakan satu hal kepada 10 orang. 3 orang menjawab A dan 7 orang menjawab B. Kalian mungkin termasuk yang menjawab A, tetapi kalian juga bisa menyetujui pendapat B, jawaban B tersebut. Nah, itu namanya disebut general point of view, ya. Nah, ekspresi-ekspresi yang digunakan apa saja? Nah, ketika kalian mengungkapkan personal point of view, kalian bisa menggunakan ekspresi according to my opinion atau in my opinion, ya. Tetapi ketika mengekspresikan general point of view, ketika kalian menyetujui pendapat orang banyak, nah, ekspresi yang digunakan bisa, contohnya, some people say that exercising is good for health, ya.
Beberapa orang mengungkapkan bahwa olahraga atau latihan adalah bagus untuk kesehatan, baik untuk kesehatan. Ya, ya kalian pasti setuju dengan pendapat orang tersebut. Nah, lalu ada lagi contohnya, people agree that Indonesian people favorite sport is football. Secara umum orang pasti orang Indonesia banyak yang menyukai olahraga sepak bola. Nah, itu general point of view. Lalu contoh lainnya adalah ekspresinya, it's generally accepted that talking to stranger is uncommon in our society. Ya, nah jadi itu perbedaannya ya, personal point of view dan general point of view. Dalam menyampaikan sebuah opini atau pendapat itu ternyata ada tata caranya juga loh, apalagi dalam sebuah forum diskusi ya. Jadi bagaimana cara menyampaikan opini yang baik dalam sebuah diskusi? Tata caranya yang pertama yaitu harus objektif. Opini tersebut harus objektif. Maksudnya adalah harus mengutamakan data dan realita yang ada. Ya. Jadi tidak berdasarkan penilaian pribadi. Harus mengutamakan data dan realita yang ada. Yang kedua, caranya menyampaikan opini yang baik itu tidak Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga kalian dapat memahami. Jika masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, silahkan tanyakan langsung. Sekali lagi terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.